Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja PPG dalam jabatan Kementerian Agama Angkatan 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Khairin Widadiyah, guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam GMA Wahid Hashim Bangsri Jepara, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Angkatan 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Madura dengan NIM 25381101402. Pada hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 10 dengan materi Perkembangan Peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah dengan submateri Wilayah Perkembangan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Yang kedua, Pusat Peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Yang ketiga, faktor kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Pembelajaran saya pada kali ini akan menggunakan pendekatan problem based learning. Bagaimana prosesnya? Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah masih semangat semuanya ya. Oke. Sebelum akan memasuki kegiatan pembelajaran, mari kita doa memohon kepada Allah, semoga kita diberi ilmu yang bermanfaat untuk kita sendiri, untuk orang-orang di sekitar kita. Ketua kelas untuk memimpin doa bersama. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, kita bersama. Rabbi hidni ilma warzuqni fahma Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa nggih. Untuk kemudian Bu It akan periksa kehadiran dulu. Untuk kelas 10-2, Adinda Febri, Edi Kurniawan, Ikrimah, Losiana, Aldo, Frisa. Oke, alhamdulillah. Hadir semua nggih? Oke. Sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, Bu It mau nanya dulu, masih ingat nggak pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Sejarah? Oke. Ya betul, sejarah lahirnya Daulah Abbasiyah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yaitu diharapkan kalian dapat, yang pertama adalah dapat mengamati dan mengumpulkan informasi tentang wilayah perkembangan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Dapat menyebutkan kota-kota peradaban Islam yang berkembang pada masa Daulah Abbasiyah. Dan yang terakhir adalah faktor majunya peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Tujuan kita belajar hari ini adalah 3 poin ini.
Begitu. Jadi anak-anak kalian bisa fokus untuk mencari informasi tentang 3 poin ini. Bisa diperhatikan, ini adalah tokoh ilmuwan yang lahir pada masa Daulah Abbasiyah, yang lahir pada masa era keemasan Islam, yaitu Abu Rayhan Al-Biruni. Abu Rayhan Al-Biruni punya kutipan bagus, yaitu kita tidak dapat memahami dunia tanpa memahami diri kita sendiri. Nah, coba dari kalimat ini, ada nggak yang tahu maknanya apa? Ada yang tahu maknanya? Fatimah, boleh? Untuk memahami dunia, kita harus memahami diri kita sendiri, termasuk apa yang mampu kita lakukan dan apa yang ada di kita. Karena dunia ini tuh tidak hanya untuk hidup, tetapi di dalamnya ada tangan dan juga persaingan. Di mana untuk memenangkan persaingan tersebut, kita harus mengetahui apa yang bisa kita lakukan untuk terus maju dan tidak pernah patah semangat. Seperti itu. Tadi sebelum menginjak ke pembelajaran, Buit mau kasih breaking. Masih tepuk 1, 2, 3? Masih ingat? Oke. Sekarang untuk menyiapkan diri kita untuk pembelajaran yang lebih menyenangkan, Buit minta jangan bersandar di kursi. Oke. Tangannya dikosongkan, dirilekskan. Siap? Oke. Sekarang ikuti instruksinya ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk 5 kali. Tepuk tangan buat kita semua hari ini. Oke, silakan dibuka LKS-nya bab 4 di halaman 56. Sebelum masuk ke materi, Buit mau kasih pertanyaan dulu. Di manakah pusat atau ibu kota Daulah Abbasiyah? Baghdad. Kemudian, siapakah khalifah pertama Daulah Abbasiyah? Abu? Yang keras? Abu Abbas As-Soffa. Daulah Abbasiyah berkuasa selama berapa tahun? 550 tahun. Alhamdulillah, berarti masih ingat ya materi yang kemarin. Materi kita hari ini yaitu wilayah perkembangan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Ketika Daulah Abbasiyah berkuasa, wilayah perkembangan Islam itu sangat luas sampai ke Asia dan ke Eropa. Ketika Daulah Abbasiyah berdiri, itu sudah mencapai 3 benua. Begitu. Nah, ini adalah sebagian dari wilayah Daulah Abbasiyah yang berkembang pada waktu itu. Ada Hijaz, Mesir, kemudian Afghanistan, Spanyol yang ada di Eropa, dan sebagainya. Nah, kenapa Daulah Abbasiyah bisa berkuasa selama itu, kemudian bisa mencapai wilayah yang seluas itu? Karena Daulah Abbasiyah menggunakan sistem yang terbuka, demokratis, begitu. Tidak seperti daulah sebelumnya, yaitu Daulah Umayyah yang mementingkan orang-orang Arab, yang pemerintahannya Arab oriented, tetapi Daulah Abbasiyah lebih terbuka. Dia mau terbuka dengan bangsa manapun, bahkan dengan agama apapun. Sub B, pusat peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Pusat peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah yang pertama ada Baghdad. Baghdad kita kenal sebagai ibu kota Daulah Abbasiyah. Kok bisa sih Bu Baghdad dijadikan ibu kota padahal dulunya kan tidak Baghdad? Sebelum Baghdad dijadikan ibu kota Daulah Abbasiyah,
ibu kota Daulah Abbasiyah itu berada di Hasimiyah atau di Anbar. Nah, tetapi ketika di Anbar dipimpin oleh khalifah yang kedua, yaitu Abu Ja'far al-Mansur, menerima penolakan atau pemberontakan. Nah, pemberontakan dari siapa? Yaitu dari para pendukung Abu Muslim al-Khurasani. Ini yang disebut pemberontakan Rowandiyah. Nah, pemberontakan Rowandiyah ini melawan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, ingin menggulingkan khalifah. Nah, karena pemberontakan ini, kemudian Abu Ja'far al-Mansur merasa bahwa Hasimiyah tidak lagi aman untuk menjadi ibu kota. Maka akhirnya Abu Ja'far memindahkan kekuasaan Abbasiyah dari Hasimiyah ke Baghdad. Begitu. Kenapa dipilih Baghdad? Pertama, karena wilayahnya luas, subur. Kemudian karena lokasinya strategis, mudah dijangkau. Ya, karena lokasi yang strategis itu, maka Baghdad itu waktu itu menjadi jalur perdagangan yang sering disinggahi oleh para pedagang dari penjuru dunia, termasuk dari Eropa, dari India, dari Tiongkok, begitu. Maka Baghdad dipilih sebagai kota yang ideal untuk menjadi ibu kota Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah juga mengembangkan kota-kota lain untuk mendukung Baghdad sebagai ibu kota. Yang pertama adalah kota Samara. Kota Samara ini dikembangkan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Karena adalah peninggalan pada masa Daulah Abbasiyah dan masih berdiri kokoh saat ini. Ini adalah gambar dari Masjid Agung Samara. Ke kota yang berikutnya yaitu kota Kar. Kota Kar ini dibangun oleh Khalifah al-Mansur. Nah, dibangun untuk apa? Untuk menyokong kota Baghdad. Jadi kota Kar ini difokuskan sebagai pusat jual beli atau pusat perniagaan. Nah, untuk mendukung ekonomi Daulah Abbasiyah, kota Bukhara dan Samarkand. Nah, ini adalah wilayah yang paling jauh dari Baghdad. Kenapa? Karena sudah memasuki wilayah Asia Tengah. Tetapi pada waktu Daulah Abbasiyah, Bukhara dan Samarkand ini berkembang menjadi kota pusat ilmu pengetahuan. Bahkan di Bukhara dan Samarkand ini kita mengenal tokoh-tokoh hebat. Siapa itu? Ya, Imam Bukhari dan Imam al-Samarkandi. Imam Bukhari dari Bukhara, Imam Samarkandi dari Samarkand. Yang terakhir adalah Mesir. Nah, kita ingat dengan Mesir, kita ingat tentang apa? Piramid. Apa? Fir'aun. Belum dipegang Daulah Abbasiyah, Mesir itu sudah menjadi pusat peradaban. Berarti itu pusat peradaban Mesir kuno, Fir'aun yang ada peninggalannya piramid. Begitu. Nah, ketika Daulah Abbasiyah berkuasa, Mesir dikembangkan menjadi pusat pendidikan Daulah Abbasiyah. Salah satunya adalah berdirinya Universitas Al-Azhar. Ini adalah universitas Islam yang paling terkenal dan bahkan masih berdiri sampai saat ini. Itu bukti perkembangan peradaban dan pendidikan Daulah Abbasiyah. Ada karya yang sangat fenomenal pada masa Daulah Abbasiyah dalam bidang pendidikan, yaitu berdirinya Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ini adalah sebuah pusat penelitian, sebuah tempat tinggal, sebuah perpustakaan yang digunakan untuk belajar. Tidak hanya penduduk Abbasiyah saja, tidak hanya orang Islam saja. Semuanya yang mau belajar, mereka boleh berkunjung ke Baitul Hikmah. Nah, Baitul Hikmah ini didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Tetapi kemudian dikembangkan lagi oleh Khalifah al-Ma'mun.
Selain Baitul Hikmah, juga mendirikan madrasah, kemudian mendirikan majelis munadharah, kemudian membangun universitas Islam. Nah, apa sih yang menyebabkan Daulah Abbasiyah bisa mengalami perkembangan yang luar biasa? Ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah kebijakan pemerintah yang mendukung tentang perkembangan pendidikan. Seperti Khalifah Al-Ma'mun. Apa itu kebijakan Khalifah Al-Ma'mun? Khalifah Al-Ma'mun memberikan hadiah kepada para ilmuwan berupa emas seberat buku yang diciptakan oleh ilmuwan tersebut. Jadi misalkan Imam Bukhari membuat kumpulan hadis sahih seberat 1 kilo. Nah, maka Khalifah Al-Ma'mun akan memberikan apresiasi berupa emas yang beratnya juga 1 kilo. Fakta eksternalnya adalah Daulah Abbasiyah terbuka terhadap segala perkembangan peradaban, termasuk mau belajar dari peradaban-peradaban sebelumnya. Bentuknya apa? Bentuknya adalah menyalin ilmu pengetahuan atau menyalin manuskrip-manuskrip yang dihasilkan dari peradaban sebelumnya, seperti pada peradaban Yunani, misal menyalin manuskrip dari Aristoteles, Socrates. Nah, disalin menjadi bahasa Arab. Nah, dari salinan itu kemudian dikembangkan oleh ilmuwan yang lain di Baitul Hikmah. Sebelum Bu Wiwit akan membagi kelompok, silakan kalian perhatikan video ini. Dari tayangan video tadi, Bu Wiwit mau nanya, kalian perhatikan apa tidak tadi? Ada ilmuwan yang lahir pada masa Daulah Abbasiyah. 1. Al-Khwarizmi. 2. Al-Kindi. 3. Al-Farabi. 4. Ibnu Sina. Ada lagi? Ibnu Khaldun. Nah, betul sekali. Itu adalah tokoh-tokoh yang lahir pada masa Daulah Abbasiyah yang mengembangkan Baitul Hikmah. Nah, tadi di tayangan video tadi, Baitul Hikmah itu terdapat berapa manuskrip? 400.000 manuskrip. Namun sayang sekali semuanya hilang ketika Daulah Abbasiyah diserang oleh bangsa Mongol. Wiwit akan membagikan LKPD, kemudian kalian silakan berkumpul dengan kelompok yang sudah dibagi. Bisa dipahami? Bisa. Gitu. Untuk kegiatan presentasi, saya persilakan untuk kalian maju bergantian dari kelompok 1 sampai kelompok 6 untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian diskusikan dengan teman kalian. Silakan maju ke depan. Kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bentuk-bentuk ilmu pengetahuan yang berkembang di dunia Islam dan dikenal oleh dunia Barat seperti matematika, terutama aljabar dan sistem angka Arab, astronomi, kedokteran, filsafat, fisika, optik, kimia, dan geografi. Tokoh-tokoh Eropa yang mengadopsi atau dipengaruhi pemikiran ilmuwan Muslim. Tokoh-tokoh tersebut seperti
Gerard of Cremona yang menerjemahkan karya Al-Razi dan Ibnu Sina. Thomas Aquinas dipengaruhi oleh pemikiran Ibnu Rus atau Averroes. Gregor Bacon yang mengembangkan metode ilmiah setelah membaca karya ilmuwan Muslim. Pengaruh nyata ilmu Islam terhadap munculnya Renaissance. Ilmu pengetahuan Islam menjadi dasar bagi perkembangan rasionalisme dan metode ilmiah di Eropa. Renaissance di Eropa banyak dipicu oleh pemikiran ilmiah dan filsafat yang diwarisi dari dunia Islam. Penemuan dan inovasi Muslim menjadi inspirasi untuk kebangkitan intelektual dan sains di Eropa. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena proses diskusinya sudah kita lalui bersama sampai presentasi, sekarang Bu Wiwit mau ngasih kalian kuis berupa game mencari kata. Cara mainnya adalah kalian silahkan cocokkan dengan soal yang ada, kalian cari jawabannya. Nah, kemudian siapa cepat langsung maju ke depan, langsung centang coret jawaban dan soal yang menurut kamu benar. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Siap? Siap. Oke, kita mulai ya. Dari sekarang. Ya, silakan. Langsung ke depan. Oke, betul. Dengan mana? Oke. Sivo mana? Ini dengan? Ini. Awas kabel. Sama? Oke. Udah. Ayo, yang lain? Apa sih? Mana? Ya. Oke, betul. Dengan mana, Sira? Ini Ibnu Jarir. Oke. Betul. Akli dengan mana? Ilmu kedokteran. Kiki mana, Kiki? Tadi Kiki mana? Kiki yang mana, Ki? Kak, sama mana? Mana? Kiki mana yang tadi? Yang ini ya? Ya, Diva mana? Spanyol. Ah, yang mana? Ini enggak? Oh, salah. Oke, ya, Al-Mansur. Sama mana, Ndok? Dari 12 pertanyaan, 10 berhasil dijawab dengan benar. Tepuk tangan buat kita semua. Jawab bareng-bareng ya. Ilmu kedokteran termasuk dalam bagian dari ilmu. Pusat pembelajaran terbesar pada masa ini adalah Baitul Hikmah, betul. Berapa tahun pembangunan kota Baghdad? 4. Kota yang disebut sebagai pusat perniagaan? Kah? Yes. Andalusia sekarang bernama? Spanyol. Oke, betul semua. Oke, untuk kegiatan penilaian pengetahuan di tiap LKPD kalian sudah ada barcode-nya. Nah, silahkan keluarkan HP kalian scan barcode-nya, kemudian kerjakan soalnya. Bu Wiwit akan mulai dalam hitungan ketiga. Silakan kalian kerjakan lebih cepat, lebih baik. 1, 2, 3.
Karena waktunya udah selesai, saya akhiri. Kita lihat peringkatnya. Oke, siapa menangnya? Tadi sudah menggunakan kuisi, setelah direkap peringkat pertama adalah Zara, yang kedua Naila, yang ketiga Alin Kiki. Kasih aplaus buat kita semua. Terima kasih kepada anakku sudah melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini, mulai dari diskusi, kemudian presentasi, kemudian berkompetisi dengan temannya, mencari kata, dan yang terakhir sudah berhasil menyelesaikan kuis online dengan baik. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Untuk pertemuan yang akan datang, tugas pada halaman 62. Nah, silakan dikerjakan PR di rumah. Kemudian minggu depan pertemuan yang akan datang kita cocokkan bersama. Begitu paham ya? Oke, sebelum kita akhiri pembelajarannya, kita simpul bersama apa yang sudah kita pelajari pada siang hari ini. Yang pertama tadi, kita sudah belajar tentang wilayah perkembangan pada peradaban Islam, yaitu pada masa Daulah Abbasiyah. Meliputi wilayah mana saja tadi? Baghdad, Samara, Kar, Spanyol, Andalusia. Kota-kota yang menjadi pusat perkembangan peradaban Daulah Abbasiyah tadi ada 6. Yang pertama, Baghdad, Samara, Kar, Andar, Bukhara, dan Samarhan. Yang terakhir, Mesir. Nah, kemudian faktor yang mendorong perkembangnya ilmu pengetahuan dan peradaban pada masa Daulah Abbasiyah, faktor internalnya apa? Kebijakan pemerintah. Tentang apa? Pemberian upah terhadap ilmuwan. Kemudian faktor eksternalnya apa? Apa? Penerjemahan terhadap buku-buku dari masa Yunani. Demikian kegiatan pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan doa sebagai ucapan terima kasih karena kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk belajar sampai hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah memimpin doa. Wiwit mengucapkan mohon maaf apabila ada ilmu pengetahuan yang belum saya sampaikan dengan sempurna. Sekali lagi terima kasih atas semangatnya. Wiwit akhiri. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktik pembelajaran saya pada Mapol SKI dengan pendekatan pembelajaran problem based learning. Mohon masukan untuk perbaikan dan kegiatan pembelajaran berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.